Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sedikit jelaskan mengenai pemasangan kit echo digital yang digabung ke tone control ya. Caranya di sini kita akan gabung kit echo ini supaya kalau digabung dengan tone control, ini tone controlnya aku pakai Alesis ya, bisa tone control model lainnya bisa, tapi yang penting cara penggabungannya ya. Oke, tanpa ikut input dari volume ini ya. Kalau volume musik dimatikan, tone echo digitalnya ini tidak ikut kecil ya. Nah, caranya kayak gini ya. Oke, untuk cara penggabungan kita awali dulu dengan cara kasih supply dulu ya. Ini supply-nya 12 volt single atau non CT ya. Ini tak ikutkan supply dari tone controlnya. Kalau diikutkan dari supply tone control itu kalian bisa kasih dioda Zener, karena di sini butuh tegangan 12 volt stabil ya. Ini harus tegangan stabil, tidak boleh drop, tidak boleh terlalu tinggi untuk echo digital ini agar tidak terjadi noise ya. Oke, di sini tak kasih dengan dioda Zener untuk jalur supply input 12 volt. Untuk pemasangan dioda Zenernya ini yang ada garis hitamnya itu masukkan ke bagian positif ya ini ya. Oke, bagian positif, dan yang polos itu ke bagian negatif, lalu sambungkan ke input tone controlnya, input supply tone controlnya sini ya. Oke, terus untuk bagian mic in, nah ini kan cuma ada 2 lubang ya ini ya, karena ini untuk satu mic atau single mic ya. Kalau kalian pakai soket Akai kayak gini, untuk soket Akai itu kan ada 3 kaki ya, ada 3 kaki sini. Nah, ada 3 kaki yang positif itu kakinya agak melebar kayak gini ya, ini bagian positif, dan yang ada cowakan kayak gini adalah bagian negatif. Untuk pin yang satunya ini sebaiknya digroundkan ya, atau disambung ke negatif kayak gini. Ini fungsinya apabila mic dicabut atau jack Akai-nya ini dicabut, nah kalau dimasukkan kayak gini, ini akan pin di dalamnya ini akan memisah ya, nah, akan on. Kalau dicabut, nah, kalau dicabut gini akan nempel antara positif dan negatifnya, ini akan nempel ya melalui pin ini ya. Jadi untuk mencegah inputan mic kalau tidak digunakan itu masuk ke echo untuk mematikan ya. Kalau tidak dijumper kayak gini, akan kalau disentuh itu akan masih berbunyi untuk echonya ya. Jadi ini untuk on off nya soket mic dengan cara digabung kayak gini. Untuk soket Akai kayak gini. Terus lanjut untuk pemasangan outputnya. Nah, untuk output DTK kita gunakan kit echo DTK ini ya, single mic. Oke, ini bisa ambil jalur positifnya saja atau dua-duanya dipasang bisa. Terus untuk penyambungan ke tone control kayak gini ya.
Bentar. Setiap tone control pasti ada potensio volume, bass, treble, middle. Karena ini adanya bass dan middle, ini volume. Untuk kit-kit yang mono kayak gini, ini bisa juga. Ini kan ada volume, ini super bass, ini volume, dan bentar, ini apa ini ya, treble bass ya. Jadi sama saja, nanti tak jelaskan yang ini. Untuk pemasangan, untuk penggabungan, kalau kalian pasangnya di input sini atau di sini, nah, input sini, otomatis untuk volumenya, kalau ini dimatikan, volume musiknya dimatikan, kit ini juga akan ikut mati kan ya. Kalau dilewatkan di output, nah, ini untuk kit ini tidak kebagian pengaturan bass treble-nya. Jadi cara penyambungannya itu, cara penggabungan, ya, simak baik-baik ya ini ya. Cara penggabungan dari output kit echo-nya supaya dapat pengaturan bass treble tanpa melalui input volume. Itu di sini ada yang namanya pengaturan treble ya, treble atau middle, ikutkan treble atau middle ya. Kalau ada middle ya middle, kalau ada treble saja ya treble ya. Ini juga ikutkan yang bagian middle atau treble jalurnya. Nah, kalau dibalik kayak gini, ini kan potensio, gak fokus ya ini ya. Bentar, mudah-mudahan kelihatan. Oke. Untuk potensio treble, kakinya karena ini stereo, kakinya ada 6 ya. 3 di atas, 3 di bawah. Jadi cari saja jalur pada outputnya. Output potensio itu ada di kaki tengah. Untuk inputnya ada di kaki sebelah kanan. Kirinya ini adalah ground ya. Jadi untuk pengaturan penyambungan itu ikutkan setelah ini kan jalurnya ya. Nah, kayak gini. Di sini ada milar atau kapasitor yang nilainya 4N7 ya ini ya. Ini 4N7. Ini 4N7. Ini juga ada 4N7 karena ini stereo. Kalau mono itu cuma ada satu kayak gini. Ini mono. Nah, kaki triple, mana potensio di triplenya? Pasti ada yang namanya milar sini ya. Nah, atau kapasitor di sini yang terpakai 332. Nah, ini ya, ini ya. Ini bagian bass, ini yang triple pasti ada ini. Pengaturan triple bass. Nah, ini kan mono, cuma ada 3. Jadi cari jalurnya itu setelah kapasitor. Nah, ini jalur output di sini. Berarti penyambungannya itu ada di sini ya. Ada di pin outnya kapasitor ya. Ini kan bagian in dilewatkan melalui kapasitor. Nah, pin outnya ya bisa ke sini. Di sini bisa, cari saja jalurnya. Ini menuju ke resistor biasanya. Oh, menuju ke ini ya. Ini ada, ya benar, ada resistor. Kalau di sini, kalau di Alesis, di sini, nah, ini kaki output bagian R. Nah, ini ada
pin milar ini juga ya, ini ya, ini sejajar ya, dan yang ini ikutkan ke sini ya, bukan yang dari sebelum tapi setelah milarnya ini ya. Ini ya kapasitor lah. Nah, bisa diikutkan di sini untuk input echo mic. Nah, inputnya itu lewat sini. Jadi bisa disambungkan di bawah atau disambungkan di atas kayak gini. Ini tak coba sambungan di atas melalui penyolderan sini. Dan jangan lupa kalau di sini itu outputnya mono. Nah, ini kan stereo. Kalau outputnya ini mono, biar bisa jadi stereo, bentar agak sedikit berisik ya, bentar ya. Oke, tak ulangi lagi ya, tadi ada sedikit berisik. Dan ini tak jelaskan lagi ya, untuk output, kalau di sini untuk output dari echo mic-nya itu mono kayak gini ya. Sedangkan kalian punyanya stereo, untuk tone controlnya itu pakaikan 2 buah resistor kayak gini ya. Untuk nilainya dari ukuran 1K sampai 10K, bahkan bisa 20K ya, tergantung kebutuhan. Paling kecil itu 1K. Ini fungsinya untuk membagi ya, membagi input dari mono ke stereo, dan untuk menjaga agar inputan audio atau inputan dari Bluetooth atau input signal audio yang dikeluarkan tone control itu tidak saling bentrok dengan inputan echo-nya ya, biar bisa saling pisah ya, biar bisa jalan sendiri-sendiri. Kalau tidak dikasih resistor itu akan kalah sebelah. Biasanya kalau ini duluan yang dinyalakan, maka volume inputan audionya akan kalah ya. Kalau ini duluan yang nyala, maka mic-nya yang kalah, biasanya gitu. Nah, makanya dikasih pembagi ya gini ya. Nah, 2 buah resistor ini, yang satu digabung kayak gini ya. Nah, dan kaki satunya biarkan terpisah kayak gini ya. Ini yang terpasang adalah 2K2 karena saya butuh yang lebih agak pelan sedikit. Nah, dari sini, dari outputnya ini, itu hubungkan saja. Ini terpasang setelah ya, setelah kapasitor atau setelah milar ini ya. Nah, kayak gini ya. Yang kaki disambung ya, kaki resistor yang tersambung ini itu hubungkan ke bagian plus kayak gini, bagian plus kayak gini. Untuk jalur negatif, nah ini kan ada negatif ya, ini ya, ada main ya, ini ya. Main ini nggak usah digunakan kalau di sini sudah, kalau di tegangan sudah ada jalur input, jalur main dipasang. Untuk positifnya nggak usah. Ini juga ya. Oke, cukup satu saja biar simple lah kayak gini ya, bagian positif. Nah, kalau sudah kayak gini, itu kit echo nya ini dapat pengaturan bass treble. Kalau suara dirasa agak kurang treble-nya, bisa diatur kayak gini ya, tapi tidak melalui volume sini. Meskipun volume musiknya dimatikan, ini masih tetap bisa jalan karena punya volume sendiri di sini ya.
fungsinya kayak gitu. Kalau di sini dirasa masih kurang peka, nah, ini masih kurang peka atau suaranya mendem, nah, bisa kalian tambahkan kapasitor ukuran 104 kayak gini ya. Ini agak sedikit mendem suaranya, jadi tak kasih kapasitor lagi. Nah, simak baik-baik ya. Oke. Nah, ini nggak usah digunakan ya. Oke, langsung kita tes saja. Untuk kit Alesis ini sensitif sekali, jangan sampai nyentuh ke bodi meja. Nah, bisa dengung, nah kayak gini ya. Oke, bentar. Ini kit echo-nya tak taruh sini. Kita coba nyalakan ya. Oke, volume sudah off, nyalakan. Oke, Bluetooth nyala. Tak kasih inputan musik dulu ya, biar bisa kalian dengarkan. Kalau tidak digunakan untuk volume musik, bisa dimatikan. Untuk mic-nya tidak pengaruh ya. Bentar. Oke, ini sudah kasih input musik, volume. Oke, ini fungsinya yang kita groundkan. Kalau tidak tertancap mic, nah, ini tidak ada suara masuk ya, meskipun tak besarkan. Nah, ini besar volumenya dari mic-nya, dari echo-nya. Nah, tidak ada suara ya. Kalau tidak di-groundkan kayak gini, itu akan masuk dudut meskipun dipegang kayak gini ya. Oke. Terus coba kita tancapkan mic di sini ya. Oke, tancapkan mic. Ini volume tak matikan dan mic. Tes 1, 1, 2, cek low, tes 1. Ini suaranya, cek low, low, tes 1, 1, 2. Cek low, tes 1, 1. Ini meskipun tak besarkan, cek low, tes 1, 1, 2, cek low. Tes 1, 1, 2. Nah, meskipun tak kecilkan ya, masih aktif untuk echo-nya. Cek low, tes, cek. Oke, master ya, cek low. Ini bisa kita atur dari sini ya, untuk penambahan middle dan triple-nya. Tes 1, 1, 1, 2, cek low, 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 cek. Tes 1, 1, 2, tes 1. Oke, ini untuk penambahan dari suara bass untuk mic-nya ya. Bisa juga dipakaikan untuk penambahan suara dari input audionya. Cek, tes 1, 1, 2, tes 1, 1, 2, cek, halo. Ini tak cabut ya ini ya. Nah, langsung mati, off. Langsung mati, off. Tidak ada input signal masuk karena di-groundkan ya. Nah, suaranya juga cukup lantang,
kalau ditambahkan kapasitor 104 sini ya. Oke, ini potensio dundutan karena tidak ada groundingnya ini ya, nggak apa-apa. Nanti kan kalau dipasang di box ada groundingnya nanti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang kemarin tanya cara pemasangan input mic atau echo yang jadi satu ke tone control tanpa mengganggu dari volume tone control itu sendiri ya. Jadi kalau pemasangan kayak gini itu kit echo-nya ini masih bisa kita atur lewat penambahan suara middle dan suara bass kalau dirasa kurang peka ya. Jadi tone controlnya itu jadi satu antara echo dan inputan musik dari equalizernya ini, tapi tidak melalui volume ya. Dimatikan tetap bisa jalan. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan silakan coba di rumah kalian masing-masing ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.